Cry Havoc 2020 adalah seorang reporter yang ambisius. Emily Sweet diberikan wawancara eksklusif dengan salah satu Viz Most Wanted. Dia melakukan perjalanan ke kompleks rahasia untuk bertemu dengan voyeur yang kaya, Richard Tyson, yang diduga membayar untuk mengamankan pembebasan pembunuh berantai psikopat yang hanya dikenal sebagai Havoc. Demikianlah sinopsis film Cry Havoc 2020 yang ditayangkan tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita pingsan bernama Rachel, tengah berada di hutan bersama seorang psikopat bertopeng menyeramkan. Ketika tersadar, si wanita begitu kaget melihat psikopat berada di dekatnya. Lalu, secara diam-diam wanita itu mencoba meraih kunci dari psikopat untuk membuka borgol rantai yang terpasang di tangannya. Namun tiba-tiba psikopat itu sadar, lalu menyerang si wanita hingga pingsan dan membawanya pergi. Di sisi lain, tepatnya di balik layar kamera CCTV, ada seorang pria sedang mengamati peristiwa itu dan mengontrol beberapa penjaga yang ditempatkan di tempat yang sama. Selanjutnya, psikopat itu melepaskan kancing baju si wanita, dan dengan keadaan pingsan, dia mencoba untuk menggunting coko chip si wanita. Namun tiba-tiba suara tembakan terdengar, psikopat bertopeng berhasil membunuh satu orang penjaga. Suara tembakan yang keras membangunkan si wanita, dia pun berusaha kembali untuk melarikan diri. Di tempat yang berbeda, diperkenalkan seorang jurnalis wanita bernama Ellen, sedang menunggu seseorang demi kepentingan wawancara. Di sana dia bertemu dengan wanita bernama Betty yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Namun di saat mereka melangkah berjalan memasuki mobil, Betty memberikan aba-aba kepada dua pria bermotor yang berada di seberang jalan. Tidak begitu jauh dari situ, seorang detektif bernama Lucky mengetahui hal itu dan tengah mengamati pergerakan mereka. Detektif Lucky pun mengikuti kemana mereka pergi. Ellen dan Betty akhirnya tiba di tempat tujuan, namun sebelum masuk, salah satu pria bermotor tadi menghampiri mereka. Di sini Betty memberikan peraturan kepada Ellen, di mana Betty melarang Ellen untuk membawa barang-barangnya demi kepentingan privasi kliennya yang akan diwawancarai nanti. Betty memerintahkan pria itu untuk mengamankan barang-barang Ellen. Di waktu yang sama, terlihat seorang wanita lain berada di suatu tempat dalam kondisi disekap, tangan diikat oleh borgol. Begitu dia berhasil melepaskan diri, tiba-tiba si psikopat bertopeng menyadari pelariannya, dan dengan tega dia mengkampak wanita itu hingga tewas. Di sisi lain, detektif Lucky masih memantau kondisi. Melalui teropong, dia melihat bagaimana sepertinya sistem keamanan tempat itu sangat ketat. Pemeriksaan Ellen sangat berlebihan. Seorang penjaga memeriksa, menutup mata, dan memakaikannya sebuah karung. Selanjutnya, Ellen dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan. Sebelum mewawancarai, lagi-lagi Betty meminta Ellen untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Sebenarnya Ellen mau mewawancarai seseorang yang telah dicari oleh FBI. Memang tugas ini cukup beresiko, namun demi menjadi seorang jurnalis terkenal, Ellen pun nekat melakukannya. Setelah mengikuti semua peraturan, akhirnya Ellen dipertemukan oleh seorang pria berjenggot bernama Brian. Ellen diberikan kesempatan membawa kamera kecil untuk merekam, yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti. Mereka pun mulai melakukan sesi wawancara. Diketahui nama Brian telah terdaftar dalam catatan orang yang paling dicari oleh agensi FBI. Bagaimana tidak, kelakuannya telah tercium oleh pihak berwajib. Lantaran Brian adalah seorang seniman psikopat di mana dia telah menghasilkan beberapa film horor gila dengan pembunuhan yang nyata. Brian menjelaskan secara detail bagaimana dengan iming-iming hadiah uang dia bisa menjebak para artis agar masuk perangkapnya demi kepentingan membuat film horor nyata. Bintang di semua film Brian adalah Havoc. Tidak lain Havoc adalah pria bertopeng. Havoc sudah banyak membunuh banyak artis secara kejam. Sampai saat ini pihak berwajib masih belum mengetahui identitas Brian yang sebenarnya. Namun dia sendiri sengaja ingin pengalamannya diceritakan, dan itulah sebabnya sekarang Ellen bisa mewawancarai Brian.
Dalam sesi wawancara itu, lama-kelamaan semakin kesini Brian mulai berbicara aneh. Hal itu pun membuat Ellen menjadi takut. Akhirnya dia pun memutuskan mengakhiri wawancara dan segera pergi. Namun, di sisi lain, detektif Lucky mencoba mencari tempat aman untuk mengawasi. Namun aksinya itu diketahui oleh salah satu penjaga, dan akhirnya mereka pun terlibat baku tembak. Setelah berhasil dikalahkan, detektif Lucky mengeluarkan sebuah foto dan mencari informasi dari si penjaga itu tentang keberadaan gadis yang ada di dalam foto tersebut. Namun sampai mati pun si penjaga itu tidak mau buka suara. Kemudian tidak sengaja Lucky bertemu dengan Betty dan dua orang penjaga. Secara terang-terangan Lucky memberitahu identitasnya dan menodongkan senjata untuk mencari informasi gadis di dalam foto. Tentu meskipun disudutkan mereka tidak begitu saja memberi informasi. Akhirnya Betty melarikan diri, sedangkan satu penjaga yang tersisa beradu tembakan dengan Lucky. Ketika tersadar, Ellen betapa terkejutnya tengah bersama Havok. Ellen yang dalam kondisi terikat tidak berdaya, Havok memperlihatkan pertunjukan padanya, bagaimana dia mengebor satu wanita lain yang terikat, lalu mengambil sedikit darahnya untuk diminumkan kepada Ellen. Sebelum dibunuh, Havok mempreteli pakaian Ellen. Namun saat itu, tiba-tiba Havok mendengar suara tembakan yang berasal dari perkelahian Lucky dan si penjaga. Havok mencoba menghampiri sumber suara itu. Dari kesempatan tersebut, Ellen berhasil melarikan diri dan menemukan sebuah kampak. Nah, kebetulan sekali Ellen berpapasan dengan Betty yang mencoba terus melarikan diri. Saat itu juga Ellen membunuh Betty dengan kampak sebagai bentuk balas dendam. Sementara itu, Lucky berhasil melumpuhkan si penjaga yang tersisa, dan akhirnya Lucky dan Ellen bertemu. Drop your weapon and put your hands above your head. I won't tell anyone about this. Kemudian mereka berdua membuat rencana. Lucky meminta Ellen melarikan diri dan melaporkan peristiwa itu kepada 911, sedangkan Lucky akan tetap di sana untuk menemukan gadis di dalam foto tersebut. Lucky rela mati demi bisa menyelamatkan wanita tersebut. Usut punya usut, ternyata wanita itu Rachel. Dia adalah putri Lucky, yang tidak lain tidak bukan itu adalah wanita di awal film. Ketika mereka mau kembali, sialnya dua orang penjaga menemukan keberadaan mobil Lucky. Ellen dan Lucky mencoba menunggu di balik pohon sampai kedua penjaga itu pergi. Namun mereka tidak bodoh, dua penjaga itu menembaki mobil Lucky, dan di waktu yang sama, para penjaga mulai bermunculan dari dalam hutan. Pada situasi ini, Lucky harus melakukan tindakan. Agar tetap aman, Ellen bersembunyi di dalam mobil rongsok, sementara Lucky akan menghadapi para penjaga. Memang hutan itu dirancang oleh Brian sebagai tempat Havok untuk melakukan aksinya. Banyak beberapa korban wanita diikat yang tersebar di dalam hutan tersebut. Havok tidak membiarkan Ellen kabur begitu saja. Dia pun akhirnya menemukan Ellen yang sedang bersembunyi. Havok mengejar Ellen kemanapun dia pergi. Di saat Ellen mulai terpojok, Havok berhasil menangkap Ellen, menyeretnya kembali dari air. Dan tanpa diduga-duga, Havok langsung membunuh Ellen dengan merobek perutnya menggunakan pisau bergerigi, lalu mengeluarkan isinya. Sementara itu, sekelompok penjaga masih mencoba menghentikan detektif Lucky. Namun terlihat mereka hanya sekumpulan penjaga bodoh. Tembakan mereka semua tidak ada yang berhasil mengenai detektif Lucky. Malahan mereka semua berhasil dihabisi olehnya. Setelah berhasil membereskan para penjaga, Lucky sempat membebaskan salah satu korban wanita yang masih selamat. Kemudian dari situ akhirnya Lucky menemukan keberadaan putrinya, tapi bersamaan dengan kemunculan Havok. Melihat masing-masing membawa senjata, akhirnya keduanya pun sepakat untuk bertarung dengan tangan kosong.
Dari pertarungan itu, meskipun Lucky seorang detektif dan memiliki otot, tapi pada dasarnya si Popat memang benar-benar kuat. Lucky hampir saja dikalahkan Havok, tapi beruntungnya dia bisa mencederai kaki Havok dan memukul kepalanya dengan batu. Dengan kesempatan itu, Lucky segera menyelamatkan putrinya. Namun masalah belum selesai. Havok bangkit, pastinya tidak akan membiarkan mereka pergi. Di sini Lucky meminta putrinya segera kabur, sementara dia akan melawan Havok kembali. Terlihat dari pertarungan itu, Havok muncul sebagai pemenang. Salah satu penjaga tiba-tiba muncul dan akan menembak putri Lucky. Dengan cepat Havok membunuh si penjaga. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Cry Havok. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu.